Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan, nah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan, nah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu ya Tuhan? Ku sembah kau Yesus selamanya. Yo, berikan kau menjadi ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan, nah kau genapi bagiku. Banyaklah yang tak kau buat dalam hidupku. Mari bersyukur, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah kau Yesus selamanya. Haleluya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Amin. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah kau Yesus selamanya. Mari sembah ya Allah. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Ya Shanda ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah kau Yesus selamanya. Saya katakan banyaklah
banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasihmu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya ya Tuhan. Ku sembah kau Yesus selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi ini kami boleh datang kembali dalam tuntunan sepekan. Kami percaya kami makin dikuatkan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Kami boleh mengevaluasi bagaimana hidup kami boleh makin baik di tahun depan. Bahkan memasuki gerbang tahun 2023, kami berjanji untuk makin lebih baik. Terima kasih banyak. Bicara Tuhan, hamba-Mu sampaikan apa menjadi kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang dapat tertutup, terselubung Tuhan. Engkau singkapkan Tuhan isi hati-Mu bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Kami sambut tuntunan sepekan ini hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama katakan amin. Haleluya. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya? Masuki liburan ya. Walaupun dimanapun kita ada, jangan berhenti untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan ya. Baca Alkitab, digemar kita, gerakan membaca sehari ya. Dan ini hari yang kedua untuk tuntunan sepekan. Bagaimana kalau kita sudah mengevaluasi masa lalu kita, bahwa kita mau kejar yang esensi. Nah, hari ini kita mau bahas juga saudara. Jadi ini agak lebih rileks karena memang ini adalah tema harian yang sebenarnya kalau dipikir-pikir nanti Bapak Ibu Saudara akan berkata, iya ya, itu sebenarnya gue tahu tuh. Yes, saudara mungkin udah tahu karena memang itu keseharian kita. Hanya mungkin karena pergelutan kita, pergumulan kita nggak dapat memilah-milah. Karena kita ada di lapangan bertanding, bergumul, bergulat di situ. Nah, firman Tuhan akan menuntun kita. Nah, pembacaan kita masih tetap sama ya. Dikatakan apa? Jadi, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ini berhubungan dengan tema Natal tahun 2022 kita yang belum lama ini kita rayakan. Yaitu Yesus pembawa pengharapan baru. Bagaimana kita bisa mengalami sebuah pengharapan dan kita percaya bahwa kita ada di dalam Kristus. Karena kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita ingin mengalami sebuah pengalaman dalam pengharapan baru, kita mesti pastikan diri kita ada di dalam Kristus. Nah, masalahnya kalau di dalam perjalanan yang saya lewati aja ya, kalau saya boleh ngomong saya yang lewatin begini, kalau saya lewatin begini, banyak orang akan lewati juga yang sama atau plus minus sama lah. Apa itu? Di mana apa yang kita rencanakan dalam resolusi 2022, berarti belum masuk 2022, berarti 2021 ya. Kita pengen capai ini, pengen capai itu. Tetapi buktinya, faktanya, setelah lewatin 12 bulan sampai hampir akhir nih kita di bulan ke-12 ini, kita banyak yang lolos, banyak yang terlewat. Kita rasa bisa kecewa, bisa rasa aduh kesel kenapa enggak begini caranya, kenapa kita pilih itu, kenapa enggak lakukan ini, kenapa enggak lakukan itu. Kita menyesal. Tapi kesempatan ini saya mau ajak kita perhatikan ini. Apa gunanya menyesal sesuatu yang kita sudah lewati? Bukan maksud saya ingin mentolerir. Nanti 2023 ya tenang aja lah, kalau nggak bisa juga nanti katakan sama. Ngapain menyesal? Maksud saya penyesalan adalah bukan akhir segalanya. It's okay, banyak orang bisa menyesal. Oh iya kenapa ini? Tapi mari putuskan pilihan kita. Menyesal dengan output adalah keputusan melakukan sesuatu yang berubah, yang baru, yang mengatasi segala. Oh ya dulu begini gagal, dulu menghadapi begini saya kalah. Hari ini, besok di resolusi ya kita nih bagi dua ya, 3 hari pertama Senin, Selasa, Rabu, ini hari Selasa ya, tanggal 27 Desember. Besok kita 28 ini kita dalam 3 hari bicara tentang evaluasi ya. Nah memang sih terus terang dalam 3 hari aja, kalau menurut saya pribadi banyak warna dalam hidup saya.
Gak cukup untuk bicara tentang evaluasi hidup saya. Saya katakan tadi, salah satunya adalah tentang kegagalan, achieve atau tidak capai satu target resolusi 2021 lalu ya, yang kita jalani sekarang. Ternyata sampai 2022 banyak yang seringkali lolos. Nah, kenapa lolos, saudara? Ternyata ada beberapa hal yang saya pelajari dari diri saya sendiri. Yaitu yang pertama adalah kita tuh sering menunda. Ya, nanti dah. Ini sih sering kita bicarakan ya. Menunda itu virus yang mematikan. Nggak sadar, entahlah masih sebulan ini, masih ada 11 bulan. Masuk nggak kerasa, masuk 3 bulan pertama hampir habis. Aduh, gak capai ya. Nggak apa-apa, ada penghiburan katanya. Hari ini nggak bisa, besok mungkin bisa. Tapi nggak ada sebuah perubahan sikap. Masih lakukan yang sama, malasnya sama, menundanya sama. Itu virus pertama. Yang kedua, malas. Menunda dan malas ini satu paket. Orang menunda karena malas. Orang malas dampaknya menunda. Nah, itu kurang lebih. Jadi itu virusnya. Nah, dikatakan barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, waktu saya memahami kata ciptaan baru itu, saya memahaminya seperti bukan dibenerin, seperti ada kita bilang gini, secari kain yang bagus tidak dapat disambungkan atau disulamkan ke dalam kain yang sudah lusuh. Nanti bisa rusak tuh kain, percuma ditambal dengan yang baru. Nah, maksudnya nggak bisa diganti begitu model. Dia harus diubahkan. Nah, berubahnya itu memang sih berubahnya dalam tidak hitungan detik ya, kayak orang kesurupan kaki kesambat begitu ya. Tetapi kita mesti berubah dalam waktu tertentu ya. Tentu tadi saya bilang virus tadi itu menunda dan malas itu harus dihancurkan. Nah, nanti kita belajar tentang bagaimana virus ini bisa dihancurkan. Saya pribadi nih mengalami beberapa track dalam hidup saya bisa aja menjadi menunda dan malas. Nah, nanti kita bicara ya, tapi setelah ini dulu. Nah, saya ingat sekali waktu saya melewati tahun 2022 ini, ya ada yang nggak capek lah. Bagaimana caranya? Di dalam ciptaan baru ini Tuhan mengubahkan paradigma saya. Makanya tema tahun 2022 kan tahun paradigma yang baru. Banyak paradigma yang lama saya mulai dibuang-buangin, tapi memang masih ada aja yang ketinggalan. Ya kita kurang berani mengambil sikap misalnya, saya pribadi ya, untuk berkata, aku pokoknya harus jalan gitu. Karena kita mungkin berbenturan dengan orang dekat kita atau masih ada ketidaksepahaman antara tim misalnya. It's okay. Jangan salahkan siapapun. Karena fokusnya sama Tuhan saja. Kalau tim kita belum sepakat dengan kita sehingga akhirnya terjadi penundaan atau terjadi kegagalan target, mari berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan kasih hikmat agar tim dapat diyakinkan dengan apa yang menjadi rencana kita. Kok saya bicara tentang ini, saudara? Karena ini konteksnya bukan hanya untuk ibadah, pelayanan, bisa aja keluarga, konteks bisnis, usaha, ya kan? Ini macam-macam konteks nih. Makanya evaluasi ini saya bikin komprehensif. Ibaratnya saya jala aja deh, saya nggak pancing, saya nggak ngomong untuk satu bidang. Nah, kita menyesal karena kita menunda, karena kita malas. Menyesal karena kita ternyata kok nggak pilih putusan melakukan ini, atau kenapa melakukan ini. Itu juga salah satu yang menjadi evaluasi kita ya tahun 2022 ini ya. Nah, tadi saya katakan bagaimana mengatasi virus itu. Saya mengatasi virus malas dan penundaan ini memang kadang-kala yang bersifat pribadi dan hanya untuk hambatannya ada diri sendiri, kita bisa lawan. Tapi kalau itu berbanding lurus atau berhubungan dengan tim lain atau orang lain, jangan salahkanlah dirimu dengan keadaan kita capai ya. Tapi mari berdoa sama Tuhan. Setelah itu mari berikan atau cara ya penyampaian kepada tim atau pada orang dekat kita sesuatu ini. Ya mungkin besok disampaikan belum ngerti, gak apa-apa, lusa kita ulangi minggu depan gitu. Nah, kenapa saya nggak bicarakan ini? Karena mungkin yang lain sering dibahas yang lain ya. Tapi tentang penyesalan karena nggak melakukan atau melakukan sesuatu itu memang terjadi di setiap tahun ya. Dari misalnya ada 10 target, 8 atau 9 capai, 1 aja nggak capai, kayaknya dongkol banget, kayak jengkel sekali ya. Nah, tapi saya dalam konteks ayat di mana kita bicara tentang Yesus adalah pengharapan yang baru di dalam Kolose 1:27 ya. Kolose 1:27 bilang apa? Pada mereka Tuhan ingin memberitahukan
betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Saya mau ajak saudara, mari lihat. Kita ini punya satu pesan rahasia saat kita ada di dalam Tuhan. Apa itu? Dikatakan bahwa Yesus Tuhan itu ada di antara kamu. Apa sih masalahnya sih kalau Yesus di antara kita sih? Sedangkan Yesus yang ada di perahu murid-murid aja. Murid-murid ngalamin namanya hantaman angin sakal dan gelombang danau itu meninggi. Mereka khawatir dan takut sehingga membangunkan Kristus dengan berkata, kita akan binasa. Wah kita ya, lu aja kali ya kata Tuhan. Karena Tuhan Yesus gak akan binasa, karena dia adalah Tuhan. Nah, tetapi dari konteks itu tuh saya bisa memahami. Itu murid Yesus loh, yang langsung tiap hari pagi, siang, sore bersama Yesus. Bisa khawatir untuk hal itu. Nah, kembali kayak tadi, bahwa rahasia yang kaya dan mulia itu adalah waktu Yesus ada di tengah-tengah kamu. Coba cerna ayat itu. Kenapa sih kita kok seolah-olah kayak kehilangan kepercayaan diri? Padahal dia bilang, ini rahasia luar biasa. Aku ada di tengah-tengah kamu. Cuman masalahnya, kenapa kita nggak jadi bersuka cita karena penyesalan tadi yang kayak ngomong di awal? Karena seolah-olah kita ini punya kekuatan sendiri untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Di dalam perjalanan 2022 ini, berapa banyak kita seringkali pakai cuman hanya akal. Kurang pakai doa. Oke, pakai doa banyak. Kurang pakai akal. Jadi harusnya seimbang begitu. Nah, saya ngomong gini, Yesus di tengah-tengah kita. Harusnya Yesus dikatakan ini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kemenangan. Berarti dengan lain kata, harusnya kita ini harusnya menang ya Pak? Iya dong. Karena kita ada Yesus. Yesus itu di tengah-tengah kita. Nah Israel tuh bagaimana? Dia tuh rahasia itu belum dipahamin. Dari sejak perjalanan dari Mesir ke tanah Kanan aja. Itu Israel disertai Tuhan siang malam. Bukan menit per menit. Detik per detik disertai Tuhan. Saudara. Di tengah-tengah kamu rahasia itu. Mereka belum melihat. Matanya masih tertutup. Tapi di dalam Kolose 1:27 rahasia yang berabad-abad kata Paulus disingkapkan, dikatakan bahwa Yesus di tengah-tengah mereka, tengah-tengah kamu katanya. Yesus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau saya mau bicara tentang pengharapan, ini korelasinya dengan Natal tahun ini aja, saya merasakan bahwa tahun depan ini kan kita harusnya keluar jadi pemenang begitu. Oke, kita bicara tentang evaluasi dulu ya. Bapak Ibu Saudara, mari catat semua apa yang mungkin kau gagal. Bilang sama Tuhan hari ini, aku tidak mau menyesal, berhenti di penyesalan. Aku mau berkata, Tuhan terima kasih kalau Tuhan izinkan aku gagal. Karena menyadarkan aku bahwa aku ini adalah masih manusia biasa. Aku masih butuh Tuhan. Aku percaya Tuhan akan memberikan saat aku tahu kemampuanku hanya dari Tuhan saja. Maka Engkau Allah turun tangan memberikan kami kekuatan. Haleluya. Nah ini pagi saya ajak saudara merenung. Sudahkah kita membawa seluruh keluhan kita kepada Tuhan? Di kaki Tuhan kita bawa keluhan kita. Lagu tadi saya mengawali dengan ajaib kau Yesus. Apa yang kau janjikan, kau berikan, kau jadikan, kau genapi. Itu kan sebenarnya janji yang gak 100% pasti Tuhan genapi. Atau belum Tuhan genapi. Tapi berimanlah bahwa Tuhan akan pasti genapi kita. Segala janjinya. Amin ya. Karena itu saudara, tadi lagu itu menguatkan saya. It's okay. Saya percayalah. Juga jangan melupakan segala kebaikan Tuhan dong. Andai kata dari 10, 8 gagal, 8 berhasil, 2 gagal, kita ingat yang 2 aja. Nggak pernah bersyukur untuk yang 8. Ayo dong, kita bersyukur. Pagi ini, jangan lewatkan waktu hanya untuk mikirin kegagalan. Tapi mari bersyukur dan mulai menata lagi barisan kita untuk menghadapi hari esok. Kita masih punya 1 hari lagi, hari Rabu besok ya, untuk kita membahas tentang evaluasi. Saya juga ingin menceritakan bagaimana hidup saya sendiri dalam tahun ini dan bersama dengan pelayan di gereja untuk menghadapi 2023. Besok ya, kita bicara tentang evaluasi yang memang secara kasat mata ingin membukakan mata kita tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan di Januari sampai Desember ini. Secara hitung-hitungan, wah kita sulit mempersatukan jemaat begini banyak. Tapi saya bersyukur lewat cara-caranya Tuhan. Nah, kita punya rahasia lagi nih. Besok Rabu kita bahas ya sama-sama ya. Jadi
Jangan lupa besok kasih tahu yang lain. Hadir dalam tuntunan sepekan. Kalau hari ini saudara sudah hadir, catat apa yang kita sudah dengar tadi dan praktekin ya, supaya kita keluar jadi pemenang. Lewati tahun 2022 ini, kita masuki tahun pengharapan yang baru. Haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama. Bapa, hamba bersyukur bersama seluruh anak-anakmu, hamba-hambamu, murid-muridmu yang setia, yang militan berkenan di hatimu. Tuhan, yang percaya saat kami mengandalkan Tuhan, bukan berarti tidak akan pernah gagal. Bukan berarti tidak akan pernah mengalami satu meleset dari tujuan. Tuhan, ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua kalau kami terus memojokkan Tuhan dengan permintaan-permintaan yang harus dan harus Tuhan kerjakan. Ampuni kami ya Tuhan. Izinkan kami gagal untuk melihat Tuhan yang besar. Izinkan kami gagal dan kami bilang terima kasih Tuhan untuk capaian yang tidak sempurna ini. Karena kami masih butuh Tuhan untuk menyempurnakan kami. Di tangan hati terbuka kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan. Terus iman yang besar untuk menangkap evaluasi 2022. Sehingga kami akan siap masuk di 2023 dengan semangat yang baru sebagai ciptaan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang para murid Tuhan, angkatlah tangan kita. Dan dengan bersukacita terimalah berkat berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga. Cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang manis ini menyertai mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua kita berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa besok kita masih ada tuntunan sepekan ya. Bagi saudara yang liburan, selamat liburan. Tetapi tetap ikuti tuntunan sepekan dan bagikan kepada semua teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati. Shalom.